Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai peluang, ya. Peluang atau probabilitas, ya. Jadi apa itu peluang dan bagaimana definisi dan contoh soalnya seperti apa? Marilah kita simak di pembahasan video pada kesempatan kali ini, ya. Oke, kita lanjut saja. Kita akan melihat definisi peluang, ya. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisinya apa, karena ini menyangkut dengan rumus. Di dalam matematika biasanya suatu definisi itu harus disesuaikan dengan rumus dan bisa dikerjakan untuk menyelesaikan beberapa soal. Jadi peluang di sini adalah suatu kejadian, ya, kejadian A yang dapat terjadi dalam NA. NA itu banyaknya kejadian A, ya. Cara dari seluruh NS atau ruang sampel, ya. Cara banyaknya ruang sampel, cara yang mungkin, ya. Sehingga peluang atau probabilitas kejadian A, kejadian apa aja, ya, kita tuliskan seperti ini, ya. Ini sebagai suatu perbandingan, ya. Perbandingan dari banyaknya kejadian A dibandingkan dengan banyaknya kemungkinan semua yang akan terjadi atau NS-nya. Jadi perbandingan dari NA dibanding dengan NS. Itu, ya. Nah, nilai peluang ini batasannya antara 0 sampai dengan 1, ya. Jadi tidak boleh lebih dari 1 dan tidak boleh kurang dari 0. Ya, kalau 0 boleh. Artinya kalau dia 0 dia tidak mungkin terjadi, kalau 1 itu adalah kepastian atau pasti terjadi, ya, seperti itu, ya. Oke, kita lihat langsung contoh soalnya seperti apa. Contoh 1 kita akan lihat ini, ya. Pada pelambungan sebuah dadu yang setimbang, artinya setimbang itu sama semuanya, ya, ukurannya. Misalkan K adalah kejadian munculnya mata dadu bilangan prima. Nah, tentukan peluang kejadian K, ya. Ingat, kita akan peluang karena di sini K kejadiannya, maka kita cari K-nya, ya. Pertama kita jawab, ya. K di sini apa? Yaitu kejadian muncul mata dadu bilangan prima. Bilangan prima itu adalah apa saja? Yaitu adalah 2, itu kan, kemudian 3, 5. 7 adalah bilangan prima, tetapi 7 enggak masuk ke sini karena ada sebuah dadu. Dadu isinya 6, ya. Sisinya ada 6. Sehingga kita bisa melihat dari sini kita NK berarti banyaknya kejadian K, banyaknya bilangan prima ini adalah 3. Itu, ya. Nah, sekarang kita lihat NS-nya apa? NS atau di sini adalah NK, ya kan? NK banyaknya ya. NS, ya. Atau keseluruhan, ya. NS dadu itu ada berapa, ya? Ada 6 kan, gitu, ya. Kemungkinannya muncul 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, ya. Sehingga di sini NS-nya ada 6. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tentukan peluang kejadian K, berarti PK peluangnya adalah perbandingan antara NK dibanding dengan NS. NK-nya 3. Kita tulis dulu. NK kita banding dengan NS atau sama dengan 3 banding 6 atau 3/6 atau sama dengan 1 banding 2. Ya, ini besarnya peluang. Jadi besarnya adalah 50% atau setengah. Cukup besar, ya, seperti itu. Jelas, ya? Oke, kita lihat contoh yang selanjutnya, contoh kedua, ya. Nah, ini pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus, ya. Misalkan K adalah kejadian munculnya jumlah mata dadu sama dengan 8. Tentukan peluang kejadian K. Nah, pertama kita harus tentukan dulu NS-nya, ya kan. Hasil ruang sampel kemungkinan 2 buah dadu itu seperti apa, itu kan. Kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini, ya. Ini NS-nya, sehingga nilai ini dadu 1 sama 1, 1 1, 1 sama 2, 1 2, 1 3, 1 4 dan seterusnya sampai 2 2 1, 2 2, 2 3 dan sampai dengan 6 sampai 6 6 6. Artinya ini adalah
kemungkinan dua buah dadu itu muncul secara bersamaan, ya. Sehingga kita dapatkan nilai NS-nya itu ada jumlah dari semua yang ada di sini. 6 kali 6 sama dengan 36. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya K ini adalah kejadian muncul jumlah mata dadu. Mata dadu jumlah di sini mata dadu sama dengan 8, ya, jumlahnya 8. Kita tentu tunjuk dulu K-nya. K-nya berapa saja ini yang jumlah mata dadu jumlahnya 8, ya. Kita lihat di sini turut 2 sama 6 dijumlahkan kan 8. Ya, 2 sama 6. Terus di sini kita lihat jumlah 8, 3 sama 5, itu kan. 3 sama 5, 4 dan 4, gitu kan. 4 sama 4, ini jumlahnya 8. 5 sama 3, gitu kan. Kemudian 6 sama 2. Nah, seperti ini. Sehingga kita dapatkan nilainya NK. Ada berapa banyaknya himpunan yang akan terjadi di sini, peluang K-nya, banyaknya K, peluang kejadian munculnya mata dadu jumlah 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Maka NK-nya 5, NS-nya sudah ada. Maka PK, peluang kejadian K, yaitu muncul mata dadu sama dengan 8 adalah 5 atau NK dibagi dengan NS, ya. Saya tulis di sini 5/36. Nah, seperti itu, ya. Mudah, ya. Insyaallah bisa dipahami, ya. Oke. Kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan ke contoh ketiga. Nah, di sini ada dari 8 orang calon pengurus suatu yayasan yang terdiri dari 5 pria dan 3 wanita, akan dipilih 3 orang untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Tentukan peluang terpilihnya semua laki-laki dari kejadian ketiga jabatan tersebut. Oke. Pertama, misalkan saya buat kejadiannya adalah kejadian A, yaitu adalah terpilih, ya. Saya buat A terpilih 3 semua, ya. Terpilih semua laki, 3 laki-laki menjabat, yaitu menjabat sebagai apa, ya, ketua, sekretaris maupun bendahara. Ini masing-masing 1, gitu, ya. Karena ini adalah kejadian termasuk kejadian yang berurutan, misalkan gak mungkin seorang ketua jadi sekretaris dan sebaliknya sekretaris jadi ketua, nggak mungkin. Maka sehingga ini kita menggunakan permutasi seperti itu, ya. Kita cari NS-nya. NS-nya kan ada berapa orang di sini, kan ada totalnya ada 5 pria dan 3 wanita, kan gitu, ya. Berarti NS-nya adalah permutasi dari jumlah semuanya, yaitu 5 ditambah dengan 3, yaitu 8. Sedangkan jabatan yang ada dari situ adalah 3, kan. 8P3, ya. Atau 8 faktorial dibagi dengan 8 dikurang 3 faktorial. Atau kita tuliskan 8, 7, 6, 5 faktorial kita bagi dengan 5 faktorial, seperti itu, ya. Nah, kita coret, ini bisa kita hilangkan yang 5 faktorial, ya kan, sehingga kita bisa menghitung tinggal 8 kali 7 kali 6. Kita hitung manual saja, ya kan. 8 kali 7 56, kita kalikan dengan 6, 6 36. 36 3, ya, ada 3. 336. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian NA-nya, banyaknya kejadian A. Seperti itu. Kita lihat A itu adalah terpilihnya laki-laki menjabat, berarti hanya laki-laki saja ketiganya. Maka kita juga cak P
Dari laki-laki dipilih 3 jabatannya. Laki-lakinya ada berapa totalnya? Yaitu 5 kan gitu ya. 5 laki-laki yang kita inginkan, 5 P3 jadinya. Sehingga 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang 3 faktorial. Itu kita bisa dapatkan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Nah, kita bisa coret 5 kali 4 kali 3 atau kita dapatkan 60. Nah, seperti itu ya. Sehingga dari sini kita bisa mencariin bahwa PA, peluang kejadian A, yaitu melalui 3 laki-laki menjabat, adalah NA dibagi dengan NS. Ya, kita tulis di bawahnya, NA-nya 360 dibagi dengan 336. Nah, seperti itu ya. Atau boleh nggak Pak kalau misalkan kita sederhanakan? Kita sederhanakan ya boleh, dibagi 6 ya kan. Kita bagi 6 berarti masing-masing kita bagi 6, masing-masing kita bagi 6. Jadinya 10 per 56. Atau kita masing sederhana lagi dibagi 2 jadinya 5 per 28. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami ya, artinya ini ada hubungannya dengan rumus permutasi dengan materi-materi sebelumnya ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke soal contoh soal keempat. Ya. 5 orang remaja terdiri dari 3 pria dan 2 wanita akan berdiri secara acak membentuk suatu barisan. Tentukan peluang formasi barisan mereka adalah berselang-seling antara pria dan wanita. Oke. Sekarang buat B. B itu adalah kejadian. Misalkan saya buat pertanyaannya di sini. Formasi barisan mereka selang-seling. Kejadian formasi selang-seling misalkan ya. Formasi selang-seling. Nah, berarti kita nyari S-nya dulu, yaitu NS, banyaknya kemungkinan semuanya. Ya. Nah, ini dilihat di sini karena dia selang-seling ya. Untuk kemungkinan 3 pria dan 2 wanita untuk menempati suatu kursi ya atau bangku cadangan ya. Itu kan berarti sama dengan 5 faktorial kan gitu kan. Kita NS-nya karena di sini ada 3 pria dan 2 wanita, artinya bagaimana menempatkan 5 orang ini ke dalam tempatnya masing-masing, berarti langsung saja itu P5 itu kan. Atau P5 ya. Atau sama dengan 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu ya. Atau sama dengan 120. Nah, selanjutnya yang B, kejadian formasi selang-seling. Ya kan? Berarti antara wanita dan pria itu tidak boleh berdekatan. Berarti kita punya prianya 3 dan wanitanya 2. Maka NB ya. Di sini karena B-nya kejadian selang-seling, berarti sama dengan 3 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial gitu ya, atau sama dengan 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. Kalinya seperti ini juga masalah ya, bebas. Atau 6 kali 2 sama dengan 12. Sehingga yang kita dapatkan di sini adalah PB atau peluang kejadian B sama dengan NB dibagi dengan NS. Kita dapatkan 12 dibagi dengan 120 atau sama dengan 1 per 10 ya, seperti itu ya. Oke, satu contoh lagi ya, kita lihat contoh 5.
Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola putih dan 3 bola hitam. Jika diambil 4 bola dari kotak tersebut, tentukan peluang terambilnya kedua bola putih dan 2 bola hitam. Maka langsung saja. Misalkan A, kejadian si A adalah kejadian dia terambil 2 bola putih, ya, 2 putih dan 2 hitam. Sehingga kita bisa NS-nya yaitu kita lihat karena dia jumlah bolanya itu ada terambilnya bebas ya, ngacak ya. Maka inilah salah satu contoh kejadian yang penuh dengan kombinasi. Maka kombinasi dari total bolanya yaitu ada 5 ditambah 3 atau 8. Diambilnya berapa bolanya? Yaitu 4 ya. Maka 8C4 itu ya. Kita dapatkan 8 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali dengan 8 dikurang 4 faktorial. Kita 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali 8 kurang 4 itu 4 faktorial. Jadi 4, 3, 2, 1 seperti itu ya. Kita bisa menghilangkan yang 4 faktorial sehingga kita dapatlah 8 ini 8 sama 4 kali 2 ya, 8 habis 6 sama 3, jadi kita bagi 6 bagi 3 tinggal 2, jadi tinggal dapat 7 kali 2 kali 5 atau sama dengan 70. Nah, sekarang A-nya, NA-nya banyaknya kejadian terambil 2 bola putih dan 2 bola hitam. Kombinasikan saja karena dia terambil 2 bola putih. Dari berapa putihnya? 5, berarti 5C2 dikalikan dengan yang 2 hitam. Hitamnya dari 3, berarti 3C2. Seperti itu ya. Kita dapatkan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 dikurang 2 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 3 dikurang 2 faktorial ya. Kita dapatkan 5, 4, 3 faktorial dibagi dengan 2 kali 1 kali 3 faktorial dikali dengan 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial atau 1 sama dengan 1 ya. 3 faktorial hilang, 2 faktorial hilang ya. Sehingga kita dapatkan 5 kali 4 20 dibagi 2 10 ya, 10 dikali dengan 3 sama dengan 30. Sehingga peluangnya maka PA di sini sama dengan NA dibagi dengan NS. Sehingga kita dapatkan yaitu NA-nya 30 dibagi yaitu dengan 70 ya. Dibagi dengan 70 ya, sehingga kita dapatlah 3/7. Nah, seperti itu ya. Oke, seperti itu saja, demikian ya. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Saya akhiri ya. Selamat belajar untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.